Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Labuhan Batu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorialnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial fungsi logika Microsoft Excel. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh dari nama dan nilai 1 dengan nilai 2 seorang siswa. Jadi dalam fungsi logika dalam Microsoft Excel kita ada 6 rumus. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah T per F, yang ketiga ada if, yang keempat ada or, yang kelima ada and, dan yang terakhir ada not. Baiklah, untuk rumus dari rata-rata yaitu sama dengan average buka kurung nilai 1 banding dengan nilai 2 tutup kurung. Nah, maka akan ada rata-rata yang keluar. Nah, jika ingin mengetahui selanjutnya, maka kita tinggal tarik. Selanjutnya adalah T per F. T per F itu menyatakan benar atau salah. Benar atau salah dimaksudkan di sini jika nilai satunya lebih besar dari nilai 2, maka dinyatakan dengan benar. Dan sebaliknya. Rumusnya di sini adalah sama dengan buka kurung nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Nah, jika benar dia akan ada bacaan true, dan jika salah ada bacaan false. Yang ketiga adalah rumus dari if. If jika menyatakan jika rata-ratanya lebih besar dari 75, maka dinyatakan dengan lulus, dan rata-ratanya di bawah dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Di sini rumusnya adalah sama dengan if buka kurung rata-rata lebih besar sama dengan 75 titik koma tanda kutip lulus tanda kutip kembali titik koma tanda kutip kembali tidak lulus tanda kutip. Nah, jika rata-ratanya lebih besar dari 75, maka keterangannya di sini lulus. Dan jika rata-ratanya lebih kecil dari 75, maka keterangannya tidak lulus. Selanjutnya adalah or atau. Nah, di sini dijelaskan or itu adalah jika salah satu nilai dari 1 dan nilai 2 ada yang melebihi dari 75, maka dinyatakan lulus. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung or buka kurung kembali data 1 lebih besar sama dengan 75 titik koma data 2 lebih besar sama dengan 75 tutup kurung titik koma tanda kutip lulus tanda kutip kembali titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip tutup kurung. Nah, jika salah satu nilai dari nilai 1 dan nilai 2 ada lebih besar daripada 75, maka dinyatakan di sini lulus. Dan jika dua-dua nilainya lebih besar dari 75, juga dinyatakan lulus. Nah, kemudian ada N. N itu adalah jika nilai 1 dan nilai 2 lebih besar sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Nah, jika ada salah satu nilai dari
nilai 1 atau nilai 2 yang lebih kecil dari 75 dinyatakan tidak lulus. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung n buka kurung kembali data 1 lebih besar sama dengan 75 titik koma data 2 lebih besar sama dengan 75 tutup kurung titik koma tanda kutip lulus tanda kutip kembali titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip kembali dan tutup kurung. Nah, jika salah satu dari nilai 1 ataupun nilai 2 lebih kecil dari 75, salah satunya saja ada yang tidak melebihi dari 75, maka di N ini keterangannya adalah tidak lulus. Nah, kemudian not itu tidak. Nah, keterangannya di sini not itu jika nilai satunya lebih kecil daripada nilai 2, maka keterangannya di sini adalah salah. Nah, jika nilai 1 lebih besar daripada nilai 2, keterangan di not adalah benar. Yang rumusnya adalah sama dengan if buka kurung not buka kurung kembali data 1 lebih kecil dari data 2 tutup kurung titik koma kemudian tanda kutip benar tanda kutip kembali titik koma tanda kutip salah tanda kutip kembali dan tutup kurung. Nah, jika nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, maka keterangannya di sini salah. Nah, di sini diketahui nilai satunya lebih besar daripada nilai 2, maka keterangan di not adalah benar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi matematika dan trigonometri. Jadi, yang pertama yaitu ABS atau nilai mutlak. Jadi, rumusnya di sini adalah sama dengan ABS. Kita masukkan nilai 1, tutup kurung, kita pijit enter. Kemudian, setelah ini, tinggal kita tarik saja. Nah, yang kedua ada ACOS atau arcus, cosinus, dan degrees. Nah, jadi di sini degrees di sini untuk menyatakan sudut derajat dan radian di sini sudut menggunakan radian. Di sini untuk mencari radian rumusnya adalah sama dengan ACOS buka kurung nilai kemudian tutup kurung. Seperti tadi, tinggal kita tarik saja. Nah, untuk rumus degrees, rumusnya itu sama dengan degrees buka kurung ACOS buka kurung kembali, kemudian kita pilih nilai, tutup kurung, dan kita klik enter. Nah, jika tidak ada seperti ini, kita klik saja yes. Nah, kemudian ada ACOS dan degrees. Nah, di sini ACOS ini adalah arcus, cosinus, hiperbolik. Di sini ada radian dan degrees. Untuk rumus yang ACOS sama dengan ACOS buka kurung nilai. Kemudian di sini ada tulisan 6 yang berarti di ACOS dan degrees atau arcus, cosinus, hiperbolik di sini jika nilai yang lebih kecil dari 1 dia tidak ada nilainya. Dan kemudian rumus dari degrees yaitu sama dengan degrees kemudian nilai dan tutup kurung.
Kemudian di sini ada faktorial. Rumus dari faktorial yaitu sama dengan fak nilai tutup kurung enter. Nah, kemudian di sini ada INT atau bilangan bulat terdekat, yang mana fungsinya yaitu untuk membulatkan suatu bilangan. Jadi di sini rumus INT sama dengan INT nilai, kemudian tutup kurung. Dan yang terakhir ada ln atau logaritma natural, yang mana nilai dari logaritma natural sama dengan ln nilai 1, kemudian tutup kurung. Sekian video saya, semoga menambah wawasan kita semua.